Halo, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di webinar Talenta HR101, Kelola Payroll dengan Talenta. Oke, sebelum kita mulai, mungkin ini kita masih menunggu beberapa panelis yang belum hadir. Nah, kayaknya tadi udah rame ya di chatnya. Oke, sebentar lagi kita mulai ya. Karena kita masih tunggu, mohon sabar dulu. Nah, ini kira-kira teman-teman dari mana aja nih? Ada yang dari luar Jakarta mungkin? Boleh dituliskan di chat ya, teman-teman dari mana aja kira-kira. Oh, ada yang dari Pekanbaru, ada Ibu Felicia. Wah, ada dari Kupang. Oke, wah dari Bali, oke dari Padang. Wah, banyak banget ya. Dari Bogor, Makassar, Jakarta. Oh, mantap, mantap. Oke, teman-teman, sekarang kita lagi live stream juga di YouTube-nya Talenta by Mekari nih. Boleh mungkin kita sapa ya teman-teman kita yang lagi di YouTube. Selamat siang. Yang dari YouTube kira-kira dari mana aja nih? Tadi kalau yang dari Zoom ada yang dari rumah lagi WFH. Dari YouTube kira-kira dari mana aja nih? Nah, karena room kita terbatas untuk 100 orang, jadinya banyak teman-teman dari YouTube juga. Oke, wow, ada yang dari Jambi. Halo. Ada yang dari Bandung. Wah, masih ada yang WFH ya ternyata ya. Oke. Oke, mungkin kita masuk aja langsung ke acara hari ini. Sebelumnya kita belum kenalan ya teman-teman. Saya Lolita dari tim Customer Engagement Talenta. Nah, siang hari ini saya akan coba pandu teman-teman untuk acara Talenta HR101, Kelola Payroll Akurat dengan Talenta. Nah, sebelum kita mulai, kita bacain dulu ya agendanya. Hari ini kita akan ada opening, kemudian kita ada materi payroll yang akan disampaikan oleh saudara Julie Rosita, kemudian ada demo payroll disbursement Talenta. Nah, ini fitur baru nih. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang udah tahu, ada yang udah pakai, dan ada yang belum pakai juga ya. Nanti kita cek lagi lebih lanjut. Nah, kemudian kita ada sesi Q&A. Nah, teman-teman, karena di sini kita dibagi jadi di beberapa platform, kita bagi Q&A-nya jadi 3. Yang pertama, Q&A teman-teman bisa disampaikan dari Slido. Untuk teman-teman yang dari Zoom maupun dari YouTube, silakan menyampaikan pertanyaannya melalui Slido. Nah, ini dia teman-teman. Bisa klik di slido.com, kemudian masukkan event code-nya Talenta 101 webinar 1, strip webinar 1. Atau boleh di-scan dulu nih teman-teman untuk QR code-nya. Oke, coba teman-teman dari YouTube boleh juga sekalian di capture atau di scan untuk QR code-nya. Nah, nanti teman-teman boleh langsung masuk ke Slido, terus di bagian kiri bawah akan ada masukkan event code, nanti ditulis aja di situ Talenta 101 strip webinar 1. Nah, selanjutnya selain Q&A dari Slido, nanti kita juga akan coba bahas interaktif dengan teman-teman yang ada di Zoom dan ada di YouTube ya. Nanti mungkin dari teman-teman yang di Zoom bisa gunakan fitur raise hand, karena di webinar kali ini kita tidak mengizinkan untuk menyalakan mikrofon ya, supaya webinar lebih kondusif. Nah, langsung aja kita masuk ke yang pertama. Sesi pertama ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih kira-kira general function payroll di Talenta. Dan juga kita akan langsung masuk ke training mengenai penggunaan fitur payroll, dari flow-nya dari awal seperti apa, nanti kita bahas bersama saudara Julie Rosita. Oke, ini kayaknya saudara Julie udah ready ya? Udah ready belum nih kira-kira?
Ini saya coba stop share screen. Boleh, Saudara Juli, untuk langsung share. Oke, udah standby ya. Oke, boleh langsung kita mulai aja ya. Silakan. Oke, halo selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Julie Rosita sebagai Key Account Management dari Talenta of Mekari. Untuk hari ini agenda kita webinarnya adalah kelola payroll akurat dengan talenta. Harapannya setelah habis webinar training ini dari Bapak dan Ibu partisipan semua bisa menggunakan talenta payrollnya secara maksimal gitu. Oke, kita lanjut masuk ke selanjutnya. Kita next. Oke, fungsi umum fitur payroll. Untuk fungsi umum fitur payroll sendiri, ini udah kita rekap dari pertanyaan yang kita sudah ambil saat Bapak dan Ibu melakukan pendaftaran. Jadi untuk pertama, fungsi umum fitur payroll talenta sendiri, yang pertama kita bisa integrasi data penggajian dengan attendance. Lalu kita juga bisa mengeluarkan report payroll berupa salary detail ataupun tax detail. Lalu kita bisa menghitungkan PPh 21 karyawan juga, serta kita bisa mengeluarkan CSV untuk laporan pajak ke ISPT, dan kita juga bisa menghitungkan fitur THR, lalu kita mengeluarkan payslip sampai mendistribusikan gaji karyawan. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, di sini Talenta sendiri untuk kebijakan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan pajak itu sudah mengikuti kebijakan dari pemerintah. Seperti BPJS Kesehatan saat ini maksimal penggalinya adalah di angka 12 juta, dan BPJS Ketenagakerjaan yang lain-lain. Gitu. Cuman nanti jika Bapak dan Ibu mempunyai perhitungan atau metode BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di luar dari Talenta, kita bisa set up mengikuti sesuai dengan kebijakan dari perusahaan masing-masing. Untuk metode perhitungan pajak, dari Talenta sendiri kita menyediakan 9 perhitungan pajak karyawan. Gitu. So far saat ini yang paling banyak yang digunakan adalah pajak pegawai tetap. Tapi apabila Bapak dan Ibu mempunyai kebijakan untuk ekspatriat atau misalkan untuk kebijakan berkesinambungan di Talenta juga bisa mengikuti kebijakan tersebut. Gitu. Nah, untuk selanjutnya perhitungan pajak mix. Apa sih perhitungan pajak mix? Perhitungan pajak mix sendiri adalah apabila di satu company mempunyai kebijakan basic salary, potongannya dengan bonusnya berbeda. Example kayak misalkan perhitungan basic salary-nya menggunakan pajak gross, lalu bonusnya menggunakan pajak neto. Nah, itu kita nyamakan namanya pajak mix, seperti itu. Lalu employee transfer adalah pajak transfer. Jadi apabila Bapak dan Ibu mempunyai cabang yang berbeda NPWP dan ada mutasi perpindahan sehingga karyawan tersebut melakukan transfer, jadi tidak akan mengganggu length of service-nya. Karyawan tersebut akan melanjutkan pajak dari cabang sebelumnya ke cabang selanjutnya. Seperti itu. Nah, untuk next-nya kita ada flow run payroll. Nah, run payroll sendiri itu adalah calculate final yang dilakukan oleh user ataupun HR agar bisa mengeluarkan report. Yang reportnya akan digunakan untuk payslip, lapor pajak, dan lain-lain. Gitu. Nah, yang paling penting sebelum melakukan run payroll adalah 4 activity yang harus di-highlight di sini. Yang pertama, administrasi data karyawan. Yang kedua, schedule kerja karyawan. Yang ketiga, payroll setting atau kebijakan payroll dari setiap perusahaan. Dan yang keempat adalah update payroll komponen. Nah, jadi saya ulang kembali untuk 4 activity yang wajib dilakukan sebelum melakukan run payroll adalah administrasi data karyawan, schedule karyawan, setup payroll setting, dan update payroll komponennya. Gitu. Nanti setelah 4 activity ini sudah dilakukan secara benar, Bapak dan Ibu bisa melakukan run payroll dan data reportnya akan sesuai. Seperti itu. Nah, dari 4 highlight ini, saya akan pindah ke tampilan talentanya untuk saya jelaskan lebih detail apa yang dimaksud dari poin-poin tadi. Gitu. Oke, kita pindah.
Oke, mungkin Bapak dan Ibu yang mengikuti webinar ini bisa juga sambil buka talentanya, jadi sambil juga dilihat bagaimana cara untuk melakukan setting sebelum melakukan run payroll. Gitu. Yang pertama, tadi yang saya infokan adalah administrasi data karyawan. Untuk administrasi data karyawan sendiri, itu bisa diakses di menu employee, di sini. Dan perlu diinfokan juga di Talenta kita bisa melakukan 2 cara untuk employment data karyawan. Yang pertama secara massal menggunakan update employee data ataupun secara one by one. Oke, untuk one by one kita bisa klik di nama karyawannya. Kita akan masuk ke general info, lalu masuk ke employment data. Jadi di sini harus diisi sesuai dengan administrasi data di karyawannya tersebut. Contoh misalkan job position-nya, employment statusnya, job levelnya, branch-nya, karena semua employment data di sini akan integrasi ke payroll-nya. Setelah employment data sudah sesuai, kita pindah ke menu personal data. Nah, personal data ini juga akan mempengaruhi payroll di akhirnya. Contoh, misalkan barcode. Barcode ini akan mempengaruhi ke attendance. Gitu. Lalu email juga akan mempengaruhi ke pengiriman payslip. Gitu. Jadi nanti boleh dicek lagi Bapak dan Ibu personal data karyawannya apakah sudah sesuai ataupun belum. Gitu. Setelah personal data sudah sesuai, kita pindah ke payroll. Nah, payroll data ini juga harus dicek lagi, di make sure kembali untuk kesesuaian datanya, karena ini sama yang tadi saya bilang akan berpengaruh ke payroll di akhirnya. Contoh, misalkan kita di sini tidak mengisi nomor BPJS Ketenagakerjaan dan tidak mengisi nomor BPJS Kesehatan. Ini akan mempengaruhi ke karyawan tersebut tidak mendapatkan potongan. Seperti itu. Nah, kalau untuk NPWP sendiri, apabila Bapak dan Ibu tidak mengisi, maka untuk di akhir reportnya pajaknya akan 20% lebih besar. Atau diberlakukan pajak karyawan yang tidak mempunyai NPWP. Seperti itu. Jadi nanti boleh dicek lagi untuk data employment datanya, untuk personal datanya, dan payroll datanya. Oke, setelah dari administrasi data, disesuaikan dengan kebijakan dan data karyawannya, kita akan move ke time management, yaitu ke attendance karyawan. Oke. Nanti setelah masuk ke menu attendance, di menu attendance ini kita akan menampilkan check-in check-out karyawan, overtime karyawan, serta time off code karyawan atau cuti karyawan. Nah, Talenta saat ini menyediakan 3 cara untuk melakukan upload check-in check-out karyawan. Dengan cara yang pertama, export import data dari mesin fingerprint. Jadi apabila Bapak dan Ibu saat ini menggunakan mesin fingerprint, itu bisa di-download datanya dalam bentuk XLS ataupun CSV. Setelah itu nanti diekspor datanya ke Talenta. Jadi nanti secara otomatis check-in check-out-nya akan terisi sesuai dengan data yang di-upload. Gitu. Atau yang kedua, kita sudah menyediakan Mercari Fingerprint Integration, di mana yang activity untuk ekspor importnya ini kita cut. Jadi saat karyawan melakukan check-in dan check-out, dia otomatis sudah langsung masuk ke Talentanya tanpa ada proses ekspor dan import. Tetapi untuk menggunakan Mercari Fingerprint Integration sendiri, ini harus di-make sure beberapa hal. Karena kita menggunakan sistem AMS atau aplikasi tambahan. Yang perlu di-make sure adalah mesin fingerprint yang digunakan di perusahaan masing-masing. Karena saat ini kita belum bisa untuk semua mesin fingerprint. Seperti itu. Lalu yang perlu di-make sure adalah stabilisasi koneksi internet yang digunakan di setiap cabang. Karena apabila koneksinya tidak stabil, maka data yang dipindahkan ke Talenta bisa menjadi agak terpending atau tidak terupload semua. Gitu. Yang ketiga, yang harus di-make sure lagi adalah shifting atau schedule karyawan itu sudah disesuaikan agar saat karyawan melakukan check-in dan check-out, dia sudah sesuai dengan shifting atau schedule karyawannya. Seperti itu. Dan yang terakhir, kita punya mobile attendance atau yang kita namakan live attendance. Ini jadi karyawan bisa melakukan absensi dengan mobile aplikasi. Gitu. Jadi saat ini Talenta sudah ada aplikasinya di Android dan iOS. Gitu. Jadi nanti
karyawan bisa melakukan check-in dan check-out dari mobile, dari handphone mereka masing-masing, dan untuk GPS-nya akan terbaca sesuai saat lokasi dia melakukan check-in dan check-out. So far sih untuk live attendant ini bisa sangat digunakan, bisa fungsional banget saat work from home seperti ini. Gitu. Jadi bisa monitoring karyawan untuk melakukan absensi di rumah. Seperti itu. Nah, di menu attendance ini, kita juga bisa melihat report. Reportnya, kita klik di menu attendance report, lalu kita pilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita mau mengecek report attendance-nya. Andai kita ceknya 11 Juni sampai 11 Juni. Oke, kita confirm. Nah, nanti kita akan keluar bentuk report seperti ini. Jadi kita bisa lihat schedule in, schedule out-nya, kita bisa lihat check in, check out-nya, lalu kita juga bisa lihat kalau karyawan ada late in ataupun early out. Gitu. Ini juga available buat di-download by XLS ataupun PDF. Oke, kita balik lagi ke menu attendance. Nah, jadi apabila Bapak dan Ibu sudah memake sure untuk check-in, check-out karyawan diisi sesuai, overtime-nya juga sudah di-approve, time off-nya sudah di-approve, Bapak dan Ibu bisa move untuk ke payroll setting-nya. Gitu. Jadi, selain memonitoring check-in dan check-out, di menu attendance ini kita bisa memonitoring overtime karyawan dan time off karyawan. Seperti itu. Oke, dari menu attendance sudah oke, kita akan move ke settingan payroll. Kita pindah ke payroll. Lalu kita masuk ke setting. Oke, untuk pertama kali saya infokan payroll schedule ini atau settingan payroll ini sudah di setup oleh tim spesialis kita saat proses implementasi. Jadi sebenarnya saat ini kalau Bapak dan Ibu cek di payroll settingnya Talenta masing-masing, ini sudah tersetup sesuai dengan kebijakan di perusahaan yang Bapak sudah infokan ke tim spesialis kita. Tetapi apabila Bapak dan Ibu mempunyai keperluan untuk mengecek atau mengupdate, ini bisa dilihat di payroll setting-nya. Di sini kita masuk ke payroll schedule. Payroll schedule itu apa? Payroll schedule sendiri adalah untuk tanggal penggajian karyawan. Tetapi ini bukan dimaksud adalah tanggal kapan gaji itu dibayarkan, tetapi tanggal maksimal karyawan tersebut menerima payment di bulan atau di cut off tersebut. Misalkan kita contohkan di sini anggap tanggal 25. Ini kita save. Oke. Misalkan kita setup di sini tanggal 25. Jadi apabila ada karyawan yang join di tanggal 24 atau tanggal 25, misalkan tanggal 24 atau 25 Juni, maka penggajiannya akan dibayarkan di bulan 2 Juni ini. Tetapi apabila ada karyawan yang join lebih dari tanggal 25, akan kelempar ke bulan selanjutnya. Seperti itu. Dan mohon di make sure untuk perubahan payroll schedule ini kalau ada perubahan, Bapak dan Ibu harus konsultasi dulu ke tim Talenta, baik ke live chat ataupun tim customer success-nya, agar perubahan ini tidak akan mempengaruhi ke payroll belakangnya. Seperti itu. Lalu kita masuk ke cut off. Oke. Untuk cut off, di sini kita bisa lihat settingan cut off attendance dan payroll. Apa perbedaannya? Untuk cut off dan cut off payroll ini dia akan mempengaruhi ke poret penggajian karyawan. Jadi poret cut off payroll ini akan mempengaruhi ke poret karyawan join, poret karyawan resign, dan poret karyawan adjustment di tengah cut off. Oke. Kalau untuk cut off attendance, dia akan mempengaruhi ke tunjangan yang sifatnya harian. Contoh, misalkan Bapak dan Ibu mempunyai tunjangan makan berdasarkan kehadiran, maka cut off attendance ini akan mempengaruhi pembayaran dari tunjangan makan atau tunjangan yang berdasarkan kehadiran tersebut. Seperti itu. Oke. Dan perlu juga diinfokan, apabila Bapak dan Ibu ingin mengubah settingan cut off ini, yang tadi saya sudah infokan, mohon untuk dikonsultasikan ke tim Talenta ataupun tim live chat di bawah ini. Karena jika melakukan perubahan ini akan berdampak ke payroll-nya, baik ke pajaknya, baik ke take home pay karyawan, ataupun report BPJS dan lain-lain, seperti itu. Oke, dari menu cut off kita sudah, kita pindah ke menu payroll komponen. Oke, menu payroll komponen ini kita mempunyai 3 komponen. Yang pertama, allowance atau tunjangan, deduction,
atau potongan, benefit atau bersifat manfaat. Perbedaannya apa? Allowance akan mempengaruhi take home pay karyawan, deduction akan memotong take home pay karyawan, benefit tidak akan mempengaruhi take home pay karyawan. Dan untuk settingan allowance deduction benefit ini sudah di set up oleh tim spesialis kita saat implementasi. Gitu. Jadi sudah disesuaikan dengan kebijakan perusahaan Bapak dan Ibu masing-masing. Tetapi apabila Bapak dan Ibu ingin mengecek kembali ada berapa sih total allowance di perusahaan kami, atau berapa sih total deduction, ini bisa masuk ke menu payroll komponen ini. Gitu. Dan untuk kedepannya, apabila ada penambahan untuk komponennya atau ada pengexpiretan atau komponen yang sudah dibuat dan tidak terberlakukan lagi, ini bisa diinfokan ke tim kita. Seperti itu. Oke, setelah kita pindah ke payroll komponen, kita masuk ke tim ProRat. Ke tim, maksud saya adalah ke menu ProRat. Tuh. Oke. Di sini kita menyediakan 4 settingan ProRat setting. Yang pertama, based on working day, based on calendar day, custom on working day, dan custom on calendar day. Seperti yang saya infokan, ini akan disesuaikan dengan kebijakan dari masing-masing perusahaan. Dan akan mempengaruhi ke prorata atau prorat gaji karyawan saat join, prorat gaji karyawan saat resign, ataupun prorat adjustment karyawan yang di tengah cut off. Seperti itu. Dan apa sih yang dimaksud dari Count National Holiday as Working Day ini? Ini adalah apabila kita centang, dia akan mempengaruhi ke penggajian. Jadi, apabila ada hari libur di tanggal merah yang dari pemerintah, itu akan dianggap hari kerja. Tetapi jika Bapak dan Ibu tidak mau memperlakukan itu sebagai hari kerja, ini bisa di-uncheck aja lalu di-save. Seperti itu. Oke, dari ProRat setting kita pindah ke menu absensi. Nah, menu absensi ini adalah potongan untuk karyawan yang tidak check-in atau tidak check-out. Jadi apabila karyawannya tidak ada check-in dan tidak check-out, bisa akan otomatis terpotong untuk absensinya. Jadi ini bisa disesuaikan juga by amount, salary bagi based on working day, ataupun kita bisa custom nominalnya, atau kita bisa custom juga amount-nya. Gitu. Tetapi apabila Bapak dan Ibu sudah mempunyai potongan absen di payroll komponen bagian sini, maka untuk absen setting ini tidak perlu digunakan. Jadi kita bisa nolkan lalu kita save. Gitu. Oke, dari menu absen kita pindah ke menu THR. Nah, dari menu THR sendiri, kita sangat fleksibel untuk mengikuti kebijakan perusahaan Bapak. Misalkan Bapak dan Ibu misalkan perhitungannya menggunakan monthly atau harian, ini kita bisa pilih. Lalu misalkan kalau dari kebijakan pemerintah, setahu saya karyawan 1 bulan sudah bekerja itu sudah bisa mendapatkan THR. Tetapi apabila Bapak dan Ibu ingin sekitar 2 bulan atau 3 bulan bekerja dulu, ini bisa di setup sesuai. Gitu. Lalu juga ada untuk length of service karyawan dianggap 1 bulan setelah berapa hari bekerja atau memang tidak ada rounding sama sekali. Lalu perhitungannya include BPJS ataupun tidak, itu bisa disesuaikan. Misalkan mau ditambahkan lagi THR-nya berdasarkan salary dan tunjangan makan, ini bisa dipilih. Lalu masuk ke multiplier setting. Multiplier setting ini adalah contohnya misalkan di perusahaan Bapak 1 tahun bekerja 1 kali gaji, nanti di 2 tahun bekerja 2 kali gaji, ini bisa set up sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Seperti itu. Nanti tinggal di save aja. Oke, kita dari menu settingan THR, kita pindah ke time of compensation. Menu time of compensation ini adalah apabila karyawan resign dan memiliki sisa cuti, maka sisa cuti tersebut bisa diuangkan. Dan diuangkannya bisa custom by amount, ataupun kita bisa define by allowance ataupun tidak. Gitu. Jadi ini nanti kalau karyawan resign dan punya sisa cuti, dia akan bisa diuangkan. Seperti itu. Lalu kita masuk ke payment schedule. Untuk payment schedule sendiri, ini adalah kebijakan apabila digunakan bila perusahaan itu mempunyai 2 cut-off dalam 1 bulan. Contoh, misalkan di sini saya punya cut-off 131, tetapi untuk bonus saya mempunyai cut-off 115 dan 1630, sehingga kita bisa menggunakan untuk payment schedule setting. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu dari perusahaannya punya kebijakan tambahan untuk pembayaran basic salary, pembayaran bonus ataupun tunjangan yang di luar cut off general, itu bisa dibikin di setup di sini. Gitu. Oke. Masuk kita ke recent compensation.
Oke, masuk ke resign compensation. Resign compensation ini adalah yang akan mempengaruhi ke perhitungan karyawan saat resign. Jadi apabila biasanya perhitungan compensation itu berdasarkan salary, tapi ini misalkan kita mau tambah berdasarkan communication allowance. Jadi nanti pengalinya adalah salary tambah communication allowance seperti itu. Nah, untuk setup payroll-nya, Bapak dan Ibu bisa mengecek kembali di sini. Dan tadi yang saya perlu ingatkan lagi, apabila ada perubahan dari kebijakan yang sudah di-setup, mohon untuk diinfokan ke tim kita, di tim talentanya, baik dari live chat ataupun dari tim customer success-nya. Seperti itu. Oke, setelah payroll setting sudah oke, kita akan pindah ke update payroll komponen. Masuk ke menu payroll, lalu ke update payroll komponen. Untuk menu update payroll komponen sendiri, ini gunanya untuk update payroll komponen sendiri ini untuk 4 transaksi. Transaksi pertama adalah untuk adjustment basic salary. Yang kedua, untuk melakukan assign atau menempelkan kebijakan yang sudah kita buat, lalu kita tempelkan ke karyawan. Yang ketiga, kita update nominalnya. Jadi saat kita sudah setup kebijakan komponennya, nanti kita tempelkan nominal amount-nya. Yang keempat, kita expiredkan komponen tersebut. Oke, untuk caranya saya akan infokan, bisa klik new. Lalu pilih effective date-nya. Effective date sendiri adalah di mana jika kita pilih tanggal 22 Juni, berarti efektif kenaikan gaji karyawan tersebut di tanggal 22 Juni. Dan ini akan mempengaruhi ke prorata gaji karyawan. Jadi apabila mau mendapatkan gaji full, maka Bapak dan Ibu bisa memilih di awal cut-off. Gitu. Kita pilih misalkan 25 Juni, lalu kita pilih komponen name-nya adalah basic salary. Lalu description-nya, ini bebas, bisa diisi apa aja, tapi wajib diisi. Misalkan kita isi adjustment. Nah, nanti setelah kita isi description, kita pilih karyawan yang mau kita adjust. Di sini saya kasih contoh, misalkan Selina Selvia ini kita naikkan menjadi 20 juta. Jadi, yang kita input di new amount-nya adalah nominal totalnya, bukan nominal tambahannya. Seperti itu. Lalu kita save. Oke. Setelah kita save, dia akan masuk ke tampilan depan dan sebagai history. Jadi nanti setiap Bapak dan Ibu sudah melakukan update payroll komponen, semuanya akan terekam historinya di sini. Gitu. Dan butuh di make sure apabila Bapak dan Ibu ada perubahan atau misalkan ada penambahan, mohon untuk dilakukan selalu klik new, tetapi bukan diedit di sini. Untuk kolom edit di sini digunakan apabila nominal angkanya ada yang salah. Contoh misalkan adjustment yang tadi saya bikin ternyata bukan di angka 20 juta, tetapi di angka 25 juta. Maka kita bisa edit di sini. Oke, jadi yang tadi saya ulang kembali, apabila ada penambahan kebijakan, penambahan update, semuanya selalu diklik new. Tetapi apabila ada pengupdatean nominal yang sudah kita update, kliknya di edit. Seperti itu. Oke, dari menu update sudah oke, semuanya kita pindah ke run payroll. Kita klik payroll, lalu kita klik run payroll. Nah, untuk run payroll sendiri, Bapak dan Ibu tinggal pilih periode tanggal berapa atau bulan apa yang mau di-run, lalu pilih tahunnya, lalu jika untuk semua employee, Bapak dan Ibu bisa tinggal klik continue. Tetapi apabila run payroll-nya hanya untuk beberapa karyawan, Bapak dan Ibu bisa pilih select employee-nya. Oke, ini saya mau untuk run all employee, jadi saya klik continue. Oh, oke. Apabila ada notifikasi tersebut seperti ini, jika Bapak dan Ibu ada kebingungan, ini mungkin bisa di-capture dan diinfokan ke live chat. Tapi ini saya coba unlock dulu.
Oke, kita balik lagi untuk masuk ke run payroll. Klik payroll, lalu run payroll. Pilih periodenya, pilih tahunnya. Lalu jika untuk semua employee, kita klik continue. Di sini akan keluar overview dari total take home pay yang akan diterima karyawan. Nanti apabila sudah bisa dicek dalam misalkan Bapak dan Ibu ingin mengecek sekitar 1 atau 2 karyawan, ini bisa dilakukan di edit. Kalau bisa dicek. Jika sudah sesuai, maka bisa diklik save and run payroll. Lalu check your inbox. Oke. Kita klik di sini. Nah, jika ada notifikasi seperti ini, berarti ada beberapa karyawan yang belum kita adjust basic salary-nya. Jadi, jika terjadi case seperti ini, Bapak dan Ibu bisa balik lagi ke update payroll komponennya. Ketik payroll, lalu ke update rekan payroll, lalu kita klik new. Kita pilih, anggap saja per tanggal 1 Januari, kita anggap dia sudah dapat basic salary tersebut. Oke, kita showing all. Lalu kita pilih yang basic salary-nya masih 0. Misalkan kita anggap ini 30 juta, ini 20 juta. Lalu kita save. Nanti kita bisa cek lagi, ini ada beberapa karyawan yang sepertinya tadi di inbox-nya list-nya masih payroll-nya 0. Coba kita cek. Tadi ada nama NP gini. Kita coba run lagi. Kita run payroll. Lalu anggap saya mau run payroll-nya di bulan Januari. Jadi saya pilih periode Januari, lalu pilih tahun 2020 untuk semua employee dan kita continue. Oke, setelah processing berhasil, kita langsung masuk ke save and run payroll. Check your inbox. Lalu kita refresh sambil dia menunggu. Oke, jika sudah, dia akan muncul di inbox teratas. Kita klik inbox-nya. Oke, kita klik view report-nya. Dia akan direct ke view report yang ada di payroll. Oke, di sini akan masuk ke bagian report payroll talenta. So, di payroll talenta sendiri, kita akan menampilkan beberapa report baik salary detail, tax detail, dan BPJS report. Seperti itu. Saat ini kita mau cek dulu salary report-nya. Untuk salary report, kita bisa klik salary detail. Nah, di sini akan keluar semua data-data komponen-komponen yang akan masuk ke payslip karyawan. Contohnya, di sini ada untuk yang pink ini atau pink krem ini, dia adalah total allowance. Lalu untuk yang kuning ini, dia sifatnya deduction atau memotong take home pay, sampai kita dapat angka take home pay-nya di sebelah sini. Seperti itu. Jika Bapak dan Ibu membutuhkan additional data, misalkan mau membutuhkan NPWP karyawan nih, kita butuh juga nomor BPJS-nya. Bapak dan Ibu bisa ke additional data, kita pilih yang kita mau tampilkan. Misalkan tadi NPWP, kita filter. Oke, setelah loading selesai, dia akan muncul di sini NPWP-nya. Seperti itu. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa filter juga siapa saja sih karyawan yang belum punya NPWP. Nah, nanti setelah ini keluar, di Talenta available untuk di-download PDF ataupun XLS-nya. Misalkan kita download XLS-nya. Jangan keluar.
Nanti bentuknya Excel-nya seperti ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa buat untuk compare data ataupun untuk kasih report ini ke bagian finance atau yang lainnya. Seperti itu. Kita close, kita balik lagi ke Talenta. Setelah salary detail, kita masuk ke tax detail. Kita ke view report lagi. Lalu kita masuk ke tax report. Oke, untuk tax report sendiri, kita klik tax detail dan tax detail report bulan Januari. Kita pilihnya Januari ya Bapak dan Ibu, karena tadi saya run payroll-nya buat bulan Januari. Kita tax detail, lalu kita pilih detail Januari. Oke. Pertanyaannya, apa sih Mbak bedanya tax detail report sama tax salary report? Untuk tax salary report adalah data-data komponen yang akan muncul di payslip karyawan. Tetapi kalau untuk tax detail report, ini adalah untuk detail komponen-komponen yang mempengaruhi PPh 21 karyawan. Untuk contoh, misalkan di sini ada muncul kolom allowance deduction in total, JKK dan JKM, lalu ada gross monthly, gross yearly, sampai kita mendapatkan angka PPh monthly-nya. Seperti itu. Dan ini juga available untuk di-download di XLS ataupun di PDF. Setelah tax detail oke, kita balik lagi ke report payroll-nya. Lalu kita masuk ke view report. Oke, di sini kita juga menyediakan report BPJS. Kita ada report BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Dan balik lagi, apabila kita tadi run-nya Januari, kita bisa pilih select amount-nya dulu di Januari. Ini Januari, lalu kita ke BPJS report-nya, kita download kesehatan. Oke, nah nanti yang muncul di sini adalah karyawan yang mempunyai potongan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. So far ini adalah bentuk dari template report BPJS Kesehatan kita. Lalu masuk ke BPJS Ketenagakerjaan, kita pilih NPP dulu, pilih yang default saja, lalu klik download. Oke, ini adalah bentuk dari template BPJS Ketenagakerjaan report dari Talenta. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa cek. Kita close. Oke, setelah BPJS report, tax report, salary report, nah di Talenta juga mengeluarkan yang namanya CSV yang bisa dilaporkan ke ISPT. Itu adanya di mana? Adanya di tax report, lalu masuk ke CSV, lalu Bapak dan Ibu pilih 1721 1 bulanan Januari. Untuk CSV ini yang akan Bapak atau Ibu lakukan upload di ISPT-nya untuk lapor pajak. Seperti itu. Oke. Setelah CSV sudah dilaporkan, setelah tax detail dan salary report dicek dan sudah sesuai semua, maka kita akan masuk ke payslip karyawan. Payslip karyawan ada di salary report, bentuknya payslip. Oke, nah sebetulnya apabila Bapak dan Ibu sudah menerapkan ISS atau Employee Self Service untuk semua employee, saat ini karyawan tersebut tidak perlu kita kirimkan payslip-nya. Jadi karyawan tersebut bisa mengakses payslip-nya di mobile aplikasi ataupun di desktop saat dia login Talentanya. Dengan cara Bapak dan Ibu melakukan log payroll di bagian payroll, masuk ke view report, pilih periodenya, lalu di log. Log ini artinya adalah sebagai final bahwa run payroll tersebut sudah sukses gitu. Tetapi apabila saat proses pengecekan di salary report ataupun tax report Bapak dan Ibu ada perbedaan atau perlu ada yang diupdate lagi, seperti tadi pas kita update payroll komponen, Bapak dan Ibu bisa melakukan rerun kembali. Jadi run payroll di Talenta ini bisa dilakukan lebih dari 1 kali sampai menyesuaikan payroll report yang di Bapak Ibu sesuaikan seperti itu. Oke, jika sudah di log,
Yang tadi saya bilang, sebenarnya karyawan bisa mengecek payslip-nya di mobile aplikasi ataupun di desktop Talenta masing-masing. Di sini saya akan menampilkan bentuk payslip dari Talenta. Kita bisa klik download. Oke. Nah, di sini akan memunculkan logo perusahaan, akan memunculkan nama perusahaan, lalu ada nama karyawannya juga, dan di sini akan ada allowance, kolom allowance atau penambah take home pay, kolom deduction, pengurang take home pay, dan take home pay karyawan, serta ada kolom benefit. Seperti itu. Oke, setelah selesai, kita balik lagi ke bagian report. Nah, apabila data report sudah sesuai, payslip sudah diberikan ke karyawan, saat ini Bapak bisa melakukan distribut gaji karyawan. Nah, di Talenta, kita punya dua cara untuk melakukan distribut gaji karyawan. Yang pertama, dengan download e-banking, ataupun yang kedua dengan auto disbursement. Nah, jika Bapak dan Ibu menggunakan auto disbursement dari Talenta, kita mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, kita bisa free administrasi untuk ke semua bank. Yang kedua, sifatnya real time. Jadi saat Bapak dan Ibu melakukan disburse hari ini, maka karyawan akan bisa menerima di hari ini juga. Seperti itu. Dan yang ketiga, apabila menggunakan auto disbursement kita, di sini akan mendapatkan manfaat Mekari benefit yang ada di aplikasi Talenta masing-masing. Nanti terkait disbursement dan Mekari benefit, rekan saya Danin akan menjelaskan secara detail bagaimana cara penggunaan disbursement-nya sampai manfaat dari Mekari benefit sendiri. Seperti itu. Nah, sebenarnya dari saya untuk training payroll-nya sudah cukup. Jadi mungkin kalau saya boleh ulang kembali untuk recap-nya sebelum melakukan run payroll yang perlu diperhatikan adalah administrasi data karyawan, lalu lihat schedule karyawan, check-in check-out attendance karyawan sudah disesuaikan, lalu lihat payroll setting-nya apakah sudah sesuai dan masuk ke update-nya. Setelah oke, 4 highlight tersebut selesai, kita langsung masuk ke run payroll dan report. Gitu. Nah, sebenarnya selesai dari situ, nanti Bapak dan Ibu bisa langsung melihat reportnya di Talenta masing-masing. Seperti itu. Dari saya, trainingnya untuk payroll sudah cukup. Nanti kita akan pindah ke rekan saya Danin untuk menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan disbursement dan Mekari benefit. Terima kasih. Oke, thank you Kak Juli. Mungkin kita boleh langsung pindah ke Kak Danin ya untuk penjelasan dan demo mengenai payroll disbursement dari Talenta. Nah, oke, di sini kayaknya teman-teman banyak yang request untuk share recordingnya. Oke, nanti kita coba akan buatkan, kita siapkan dulu, kita edit dulu supaya lebih bagus. Nanti kita coba share ke teman-teman. Dan mungkin kita akan share by email. Nah, teman-teman mungkin saya ingatkan lagi untuk pertanyaannya boleh disampaikan ke slide-nya event kita, yaitu di slido.com. Kemudian masukkan kode event Talenta 101 strip webinar 1. Oke, Kak Danin udah siap ya? Oke. Oke, kita lanjut ke payroll disbursement Talenta. Silakan. Oke. Halo, selamat siang untuk Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Danin. Saya termasuk Customer Engagement di Talenta. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu semua mengenai payroll disbursement di Talenta. Nah, sebenarnya payroll disbursement di Talenta itu apa sih? Nah, untuk payroll disbursement sendiri ini adalah proses transfer yang dilakukan melalui Talenta secara otomatis tanpa harus menggunakan platform lain. Jadi pembayaran payroll dilakukan secara instan cukup dengan 1 kali transfer ke virtual account yang memang sudah disediakan di fitur auto disbursement Talenta. Nah, setelah kalkulasi payroll, karyawan melalui perhitungan otomatis di Talenta ini, kita bisa melakukan penjadwalan proses transfer dan juga mendistribusikan gaji ke karyawan sesuai dengan jadwal yang memang telah ditentukan. Proses pembayaran payroll ini
kita bisa melakukan ke lebih daripada 150 bank yang memang terdaftar di Indonesia tanpa ada penambahan biaya admin untuk proses transfernya. Nah, untuk proses transfer melalui Talenta Disbursement ini, kalau misalkan kita bandingkan dengan konvensional bank payroll sendiri, ini kita bisa lihat kalau misalnya di Talenta Disbursement ini kita bisa monitoring secara real time dan tanpa biaya admin untuk proses transfernya, baik itu nanti ke virtual account maupun pada saat disburse ke rekening karyawan. Dan untuk Talenta Disbursement ini keuntungannya adalah apabila dalam satu company terdapat karyawan yang memiliki akun banknya itu berbeda-beda, nomor rekeningnya berbeda-beda. Nah, ini kita bisa mendistribusikannya tanpa kena biaya admin. Kemudian di Talenta Disbursement ini kita tidak memerlukan platform lain, jadi memang hanya khusus menggunakan Talenta saja dan bisa langsung diakses setelah kita running payroll. Kemudian ini kita juga bisa set mengenai payroll cycle yang ada di Talenta Disbursement. Jadi memungkinkan sekali kalau misalkan pembayaran untuk payroll-nya itu mingguan ataupun bulanan. Dan juga di Talenta Disbursement kita tidak menggunakan yang namanya token seperti yang ada di konvensional bank payroll. Nah, untuk menggunakan payroll disbursement sendiri, setelah kita aktivasi payroll disbursement, ini kita bisa langsung running payroll disbursement di Talenta. Kemudian setelah kita running payroll disbursement di Talenta, kita make sure kalau misalkan memang payroll-nya itu sudah di-lock. Nah, setelah itu kita bisa langsung choose untuk auto disbursement dan kita bisa langsung menjadwalkan kapan kita mau untuk disburse payroll-nya. Lalu kita juga kirimkan untuk review data dan konfirmasi kembali untuk melakukan transfer payroll disbursement ini. Nah, kemudian kita langsung generate dan transfer ke virtual account, lalu kita disburse langsung ke employees bank account. Nah, untuk keuntungannya menggunakan payroll Talenta ini, penggunaan payroll disbursement ini memberikan kemudahan dengan proses distribusinya itu bisa di mana aja dan kapan saja. Kemudian kita juga bisa melakukan proses transfer ke berbagai macam bank yang ada di Indonesia, lebih daripada 150 bank yang terdaftar, dan kita bisa melakukan proses payroll disbursement ini sesuai dengan proses cycle yang ada, baik itu bulanan maupun mingguan. Kemudian yang paling menguntungkan adalah kita punya akses ke yang namanya Mekare Benefit. Jadi Mekare Benefit ini adalah salah satu fitur yang memang kita tawarkan ketika memang sudah mengaktifkan ke payroll disbursement. Nah, sebenarnya untuk Mekare Benefit ini apa sih? Nah, untuk pada saat pandemik ini adalah salah satu yang menguntungkan sekali bisa menggunakan Mekare Benefit. Karena Mekare Benefit ini adalah fitur di aplikasi Talenta sebagai fasilitas dari perusahaan yang menyediakan akses benefit kepada karyawan untuk memenuhi kebutuhan harian tanpa biaya tambahan ataupun beban tunai yang diberikan oleh perusahaan. Jadi murni untuk dananya ini adalah diakses oleh Mekare via digital. Nah, untuk di Mekare Benefit sendiri, ini kita bisa mengakses yang namanya pulsa, kemudian karyawan juga nantinya bisa top up mobile data melalui Mekare Benefit, dan juga karyawan bisa juga melakukan isi token listrik, top up OVO maupun GoPay, serta karyawan juga bisa mengakses benefit deals yang lainnya. Terkait benefit deal sendiri, sebenarnya apa saja yang bisa ditawarkan oleh Mekare Benefit? Jadi untuk Mekare Benefit sendiri ini kita bisa akses terkait insurance, wellness, lifestyle, dan juga working and commuting benefit. Untuk insurance cover ini biasanya kita tawarkan untuk employer yang memang sudah running terkait flexible benefit. Jadi biasanya kalau misalkan solusi flexible benefit ini dengan pemberian manfaat kepada karyawan merupakan keleluasan untuk mengatur manfaat yang lebih sesuai dengan tahapan hidup seseorang. Nah, untuk karyawan sendiri nantinya bisa mengakses ke wellness, lifestyle, working and commuting benefit. Nah, untuk partner-partner yang bekerja sama dengan Mekare Benefit ini, kita sudah ada lebih daripada 20 partner yang memang sudah bekerja sama untuk melakukan kerjasama dengan Mekare Benefit. Nah, salah satu yang memang yang lagi ongoing promo ini seperti paket catering dari Kulina, kemudian ada voucher Grab dan juga ada voucher sayur box yang memang
untuk benefitnya ini mungkin kita tawarkan vouchernya itu tidak seperti platform lain. Jadi ada diskon, kemudian ada harga yang menarik yang mungkin tidak ditemukan di platform lain. Oke. Untuk dari Mekari Benefit sendiri, ini ketika kita akses Mekari Benefit untuk top up pulsa maupun top up paket data, ini dikenakan administrasi fee sebesar 1.000 sampai dengan Rp3.000 per transaksi. Kalaupun listrik itu dikenakan 2.500 per transaksi, dan untuk top up GoPay dan OVO ini 2% dari total transaksinya. Nah, kalau untuk benefit deal sendiri, ini kita tidak ada pengenaan biaya administrasi, dan bahkan kita berikan diskon. Jadi misalkan contohnya untuk voucher Grab, itu kalau misalnya kita beli di luar dari aplikasi Mekari Benefit ini, biasanya dia tawarkan harga 50.000 itu dengan seharga 60.000. Tapi melalui Mekari Benefit itu bisa dibeli hanya dengan 50.000. Nah, untuk mengaktifkan Mekari Benefit sendiri, ini yang perlu dipastikan adalah dari sisi company, dia sudah mengaktifkan untuk program Employee Share Service. Kemudian yang pastinya memang sudah running payroll di Talenta. Dan untuk running payroll di Talenta, dia juga perlu mengaktifkan payroll disbursement. Kenapa? Karena ketika penggunaan Mekari Benefit, ini nantinya kita bisa langsung potong dari gaji karyawan di tanggal gajian melalui si payroll disbursement-nya. Jadi nanti dari karyawan sendiri itu bisa akses Mekari Benefit dari aplikasi Talenta yang di mobile, kemudian nantinya penggunaannya itu akan mendidak dari gaji karyawan. Nah, keterangan untuk penggunaan Mekari Benefit-nya sendiri ini akan terlihat di payslip-nya karyawan itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin saya bisa coba untuk demo produknya. Oke, Kak Dani mungkin Iya. masih didemokan payroll disbursement-nya ya. Setelah itu kita demo Mekari Benefit, oke? Oke. Nah, untuk payroll disbursement sendiri, ini kita masuk ke menu payroll, di mana setelah running payroll, kita bisa langsung lihat ke view report. Kita pastikan untuk payroll di periode tersebut kita sudah log. Setelah kita log periodenya, lalu kita klik ke auto disbursement. Jadi setelah aktivasi payroll disbursement, dia akan muncul button auto disbursement ini. Kemudian kita langsung create disbursement-nya. Lalu kita langsung pilih tipe payroll-nya, apakah kita mau untuk salary atau THR. Kita bisa pilih periodenya, kita mau melakukan payroll-nya kapan. Kita juga bisa pilih schedule-nya sesuai dengan schedule yang memang kita inginkan. Dan kita bisa set kapan kita mau kirimkan gajinya. Oke. Nah, di sini ada keterangan, ada berapa jumlah employee yang akan menerima payroll. Kita juga bisa view kembali. Lalu di sini ada keterangan jika ada keterangan employee yang memang belum lengkap untuk bank account-nya, atau bank account-nya itu invalid, ataupun jumlah take home pay-nya itu masih 0, ini kita masih bisa review lagi. Jadi di sini alasannya ada 2, kenapa karyawan tersebut tidak bisa diproses untuk disbursement-nya. Oke. Untuk invalid bank ini, jika memang perlu diedit, kita bisa edit di payroll info si karyawan tersebut. Kemudian kita continue, jika ingin melanjutkan untuk proses disbursement-nya, kita cek kembali untuk konfirmasi datanya. Nah, lalu di sini kita sediakan 2 virtual account yang memang kita bisa transfer ke BNI atau ke Mandiri. Kita cek kembali jumlahnya, lalu kita proses to payment. Nah, untuk transfer ke virtual account number, ini terdapat virtual account number-nya dengan MSN.
dengan nama PT-nya nanti. Kemudian ini ada total payment-nya, kita bisa cek kembali, dan kita berikan informasi mengenai proses transfernya. Di sini juga ada proses payment instruction-nya, melalui via ATM, mobile, atau internet banking, atau juga melalui bank lain. Kemudian kita bisa cek payment statusnya di sini. Apakah sudah ditransfer atau belum. Oke, nah untuk informasi mengenai proses transfer ini, jika memang sudah ditransfer, dia akan menerima notifikasi berupa payroll disbursement update. Jadi ini biasanya dikirimkan di email. Contoh emailnya seperti ini. Nanti kalau misalnya sudah terima transfer dari bank ke virtual account. Kemudian jika nantinya sudah berhasil kita proses transfernya, dia akan kirimkan lagi notifikasi mengenai pembayaran payroll payment-nya. Oke. Ini akan diterima di email user. Oke. Oke, kemudian kita bisa coba untuk share terkait yang Mekari Benefit. Kita coba untuk share yang Mekari Benefit. Oke, aku coba bantu share ya. Oke. Untuk Mekari Benefit sendiri, ini bisa diakses di mobile aplikasi Talenta, di mana kita bisa langsung klik ke menu Mekari Benefit. Lalu di situ terdapat beberapa benefit yang memang ditawarkan, ada pengisi pulsa, paket data, token listrik, ada top up OVO maupun GoPay, dan juga ada benefit deals yang lainnya. Nah, terkait benefit deals ini sangat menguntungkan sekali untuk employee maupun employers terkait benefit yang ditawarkan di Mekari. Contohnya seperti paket kulina untuk catering. Jadi kalau misalkan di masa pandemik ini nih kita bingung kalau misalnya masuk kantor, terus kita lupa untuk bawa makanan. Nah ini kita masih bisa pesan melalui kulina ini. Nah dengan harga yang memang mungkin kita tidak bisa temukan di platform lain. Untuk Grab juga kita punya dari sisi lifestyle yang lainnya seperti sayur box, ataupun apotik, ataupun Fore Coffee, kita juga masih banyak lagi voucher-voucher yang menarik. Dan ini ketika karyawan menggunakan Mekari Benefit, dia tinggal klik untuk voucher yang memang dia mau gunakan, nanti dia bisa pilih buy now. Oke. Nah, ketika dia klik make payment ini, oke, ini nantinya dia akan langsung mendidak ke dana yang memang sudah disediakan. Dan ini di akhir bulan atau misalkan pada saat proses penggajian itu akan memotong ke gaji karyawan tersebut. Untuk limitnya sendiri, untuk limit dana yang memang digunakan, ini bisa ditentukan oleh company. Jadi nanti company itu bisa punya limit sendiri, entah itu nanti mau 2 juta per orang, ataupun 500.000 atau 100.000, itu tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Atau bisa disesuaikan dengan si gaji karyawan. Gitu. Oke. Ini contohnya ketika kita memang sudah memberi voucher sayur box dari Mekari Benefit di Talenta. Oke.
Oke, sudah cukup. Mungkin itu penjelasan dari saya terkait payroll disbursement dan juga pencari benefit. Saya lanjutkan lagi ke host-nya. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk saja ya teman-teman ke sesi Q&A. Nah, di Q&A kali ini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang kita kumpulkan melalui Slido. Nah, Kak Juli sama Kak Darin udah siap? Mungkin boleh tes mic-nya? Halo? Oke, kedengeran. Kak Juli udah masuk? Kak Juli belum masuk ya? Halo? Mungkin masih di mute ya kayaknya. Sebentar. Oke. Boleh tes mic-nya dulu? Halo. Halo. Oke, untuk videonya, oke, sip. Udah join semua. Oke, kita mungkin bahas dulu 3 pertanyaan dari Slido nih, teman-teman. Yang pertama ada pertanyaan dari Anonymous nih. Mengapa perhitungan PPh 21 di sistem payroll talenta tidak sesuai dengan perhitungan PPh 21 oleh konsultan? Mungkin dibantu jawab oleh Kak Juli ya. Sebentar ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Anonymous nih. Mengapa perhitungan ini bisa ditentukan oleh... Oke, halo? Suara saya terdengar? Kedengeran. Kak Juli mau share screen mungkin? Silakan. Mungkin untuk perhitungan PPh 21, tadi pertanyaan untuk perhitungan PPh 21 yang berbeda dengan konsultan ya? Betul. Oke, aku mungkin share screen sebentar. Oke, sebentar ya. Boleh, silakan. Oke, aku share screen sebentar. Kita buka talentanya. Talenta. Nah, oke. Mungkin saya bantu jawab terlebih dahulu sebelum saya masuk ke bagian talentanya untuk pengecekannya di mana. Jadi, untuk PPh 21 di talenta ini, sebetulnya kita sudah mengikuti kebijakan dari pemerintah. Jadi, di talenta kita ada perhitungan secara annually ataupun average. So far seharusnya perhitungan dari konsultan pun sama antara annually ataupun average. Gitu. Mungkin di sini ada perbedaannya, terkadang di saat sebelum karyawan resign atau akhir tahun ini ada perbedaan yang berbeda. Tetapi seharusnya nanti pas di akhir tahun atau karyawan resign nominalnya akan sama. Dan mungkin saat ini apabila teman-teman mempunyai perbedaan atau selisih untuk perhitungan detail talenta dengan konsultannya, ini bisa dimasuk ke menu payroll, lalu ke view report. Nah, nanti untuk salary detailnya dan tax report detailnya, ini bisa di-download, dan nanti 2 report ini dan manual dari konsultannya bisa diinfokan ke live chat, supaya kita bisa bantu compare. Takutnya ada perbedaan perhitungannya di sini. Misalkan mungkin perbedaan hitungan antara PTKP status adjustment-nya, misalkan yang di talenta terinputnya TK 0, tetapi yang di konsultannya misalkan K0, itu juga akan menyebabkan PPh 21 yang berbeda. Gitu. Jadi di sini untuk perbedaan antara konsultan dan talentanya, kita harus compare dulu data dari manualnya dan data talentanya. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa menyediakan manual dari konsultannya, lalu mendownload salary detailnya, lalu mendownload juga tax report detailnya. Nanti 3 data tersebut bisa diinfokan ke Lab Talenta sini, atau nanti bisa dibantu oleh tim customer success-nya untuk dikoordinasikan ke tim support kita untuk dicek bagian teknikalnya. Seperti itu. Oke, mungkin nanti teman-teman yang nanya tadi karena anonimus, jadi kita nggak bisa tahu namanya. Untuk selanjutnya, kirim email ya ke kita. Untuk pertanyaan kedua itu ada dari anonimus juga nih Kak. YouTube ya? Bukan, ini masih dari Slido. Pertanyaan kedua itu dari ada Slido. Pertanyaan keduanya, ada perusahaan saya terdiri dari beberapa cabang memiliki KPP masing-masing. Jika ada karyawan
yang dimutasi ke cabang lain, bagaimanakah implementasinya? Oke, boleh dibantu jawab nih Kak, kalau misalnya ada perusahaan terdiri dari beberapa cabang yang KPP-nya beda-beda, itu Oke, gimana? Mbak Loli, Mhm. untuk pertanyaan dari perbedaan PPh 21-nya, seperti itu jawabannya. Jadi nanti dari user atau HR bisa kirim text report detail, salary detail, serta manualnya ke tim live chat kita atau tim customer service untuk dibantu koordinasikan buat di-compare data yang tidak sesuainya. Gitu. Boleh di Oke, boleh. keduanya, Mbak Loli? Boleh, boleh. Tadi aku coba ulang ya untuk pertanyaan kedua. Perusahaan saya terdiri dari beberapa cabang yang memiliki KPP masing-masing. Jika ada karyawan yang dimutasi ke cabang lain, bagaimana implementasinya? Oke, boleh mungkin langsung dijawab ya. Sorry, gimana Mbak Loli, Mas? Tadi koneksinya sempat. Nih, jadi kalau misalnya perusahaannya terdiri dari beberapa KPP, terus ada karyawannya yang dimutasi ke cabang lain. Nah, itu bagaimana implementasinya? Karena KPP-nya kan beda-beda. Oke, baik. Aku bantu jawab. Untuk pertanyaan tadi, apabila perusahaannya memiliki beberapa KPP dari setiap cabang masing-masing. Oke, aku akan share screen lagi. Oke, yang tadi mungkin maksudnya adalah data employee transfer. Jadi di Talenta itu bisa menyediakan employee transfer atau pajak perpindahan karyawan A dari cabang A ke cabang B. Itu menggunakan employee transfer. Dengan cara masuk ke menu employee, lalu klik karyawan yang mau dilakukan transfer, lalu pilih employee transfer. Setelah itu, pilih effective date-nya. Mohon dipastikan Bapak dan Ibu untuk effective date ini dipilih di awal cut-off. Misalkan anggap cut-off kita 131, jadi saya pilih 1 Juni. Saya pilih 1 Juni. Lalu saya pilih branch kemana. Misalkan tadinya saya branch pusat, lalu pindah ke Balikpapan. Nanti cukup branch aja yang diisi, karena yang berubah hanya di branch. Kita langsung masuk ke bagian reason. Isi reason di sini. Oke, nanti tinggal diklik yes aja. Setelah itu, Bapak dan Ibu bisa melakukan run payroll untuk bulan Juni. Gitu. Jadi untuk dipastikan run payroll bulan Juni ini dilakukan sesudah Bapak dan Ibu melakukan employee transfer. Gitu. Jadi kalau ada perubahan, ada melanjutkan pajak atau employee transfer, dilakukan dulu transfer di sini baru ke run payroll. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak Loli. Ketiga ya, ini yang ketiga anonimus juga, ada pertanyaan perusahaan saya terkena dampak dari COVID-19. Oleh karena itu, ada beberapa skema yang diterapkan. Bagaimana untuk diterapkan di sistem payroll-nya Talenta? Boleh langsung dijawab? Oke, aku bantu jawab. Apabila Bapak dan Ibu mempunyai kebijakan, karena faktor saat ini seperti kendala pandemi atau COVID ini, jadi Bapak dan Ibu sebenarnya bisa masuk ke menu payroll, lalu masuk ke menu setting, dan ke menu payroll komponen. Nah, di sini adalah komponen-komponen yang bisa dibikin atau dibuat sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jadi nanti dari Bapak dan Ibu bisa menyediakan atau menginformasikan bentuk komponen atau bentuk tunjangan atau bentuk potongan yang berdasarkan keadaan saat ini ke tim live chat kita atau ke tim support kita dan tim customer success untuk dibantu settingkan di sini. Seperti itu. Jadi nanti
sebenarnya dari tim kami akan bantu arahkan untuk create implementasi settingannya ke Talenta. Tetapi Bapak dan Ibu cukup menginformasikan saja kebijakannya bagaimana. Apakah misalkan contohnya ada potongan ataupun ada kebijakan adjustment tunjangan seperti itu. Jadi nanti cukup diinformasikan saja untuk kebijakan yang mau dibuat. Gitu. Pertanyaannya. Oke, udah cukup penjelasannya. Ya. Oke, nah selanjutnya nih kita akan masuk ke pertanyaan dari teman-teman yang di YouTube. Nah, dari teman-teman yang di YouTube itu ada pertanyaan beberapa durasi waktu payroll disbursement expired apabila sudah run payroll tapi belum dilakukan pembayaran dengan bank. Boleh mungkin dibantu sama Kak Danin mengenai payroll disbursement? Oke. Jadi Kak Danin? kalau untuk waktu expirednya itu kita sesuaikan dengan jadwal penjadwalan yang dilakukan oleh si klien atau si user. Jadi misalkan dia menjadwalkannya itu untuk transfer besok 1 kali 24 jam lewat dari jadwalnya besok itu dia sudah expired gitu. Kalau belum dilakukan transfer. Oke. Nah, tapi kalau misalkan penjadwalnya hari ini, misalkan hari ini sebelum jam 2, nah itu maksimal sampai dengan jam 12 malam nanti, itu dia udah expired. Gitu. Oke, jadi maksimal di jam? Di 1 kali 24 jam sesuai dengan jadwal yang ada. Lewat dari jadwal yang ada. Oke, lewat dari jadwal yang ada 1 kali 24 jam. Nah, teman-teman, next kita akan masuk ke sesi tanya jawab dari teman-teman via Zoom ya. Kita bisa coba tanya jawabnya melalui raise hand. Nah, ini sebelumnya kita boleh untuk ini ya, coba tes dulu ya raise hand-nya. Nah, teman-teman yang di Zoom boleh standby di sebelah kiri bawah itu ada tombol raise hand yang ada gambar tangan. Nanti kita coba cek dulu ya. Boleh dicoba dipencet dulu raise hand-nya, nanti akan muncul notifikasi ke kita. Yuk, wah oke. Ini udah mulai ada banyak yang raise hand. Lumayan. Nah, oke, udah ya. Oke, kita tes. Udah cukup nih tesnya. Oke, ini saya lower hand dulu ya. Setelah hitungan ketiga mungkin boleh karena kita coba cepet-cepetan raise hand-nya. Oke. Udah saya lower hand. Sebentar. Ini ada satu attendee yang raise hand-nya mungkin masih dipencet terus. Oke. Saya hitung 1 sampai 3, boleh langsung raise hand ya teman-teman. 1, 2, 3. Wow, banyak banget. Oke, di sini ada Ibu Ratna Augustini. Ini coba saya allow talk dulu ya, Ibu. Nah, silahkan Ibu Ratna, boleh di-unmute untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo, selamat siang Ibu. Halo. Boleh kenalan dulu dari perusahaan? Iya, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Ibu. Iya, saya Ratna dari Surabaya, Bu. Hai Bu Ratna. Halo Ibu Ratna. Halo, salam kenal juga. Bu, perusahaan kita kan sudah implementasi, cuman masih ada beberapa pertanyaan yang mengganjal. Salah satunya terkait masalah ini loh, untuk PPh yang mix, kalau sebagian dibayar sama perusahaan, sebagian dibayar sama company. Kemarin ada beberapa usaha bisa mix untuk PPh-nya, cuman kita coba ternyata tunjangannya harus dibagi ke kedua macam dan itu tidak kompatibel untuk kita provide. Satu, yang kedua terkait masalah cuti. Seandainya dari peraturan perusahaan kita, kan tadi saya lihat ada cuti tahunan bisa diuangkan di payroll nih. Kalau seandainya cuti tahunan tersebut
secara kebijakan perusahaan hangus dalam waktu periode tertentu dan tidak diperhitungkan dalam payroll untuk berikutnya, itu bagaimana? Yang kedua. Yang ketiga, terkait masalah admin, Bu. Akses untuk admin. Karena kan posisi di tempat kita, admin itu level staff, kita beri akses admin. Nah, itu bisa untuk menghitung payroll, tapi mungkin untuk beberapa level sama yang di lapangan, apakah memungkinkan dengan akses admin saja itu ngecek payroll yang di-input itu sudah sesuai apa belum? Karena kan yang saya tahu untuk ngecek payroll itu harus ikut akses super admin dan itu cukup riskan karena yang input adalah level staff bukan level manajemen. Itu aja sih. Baik. Halo Bu Ratna, perkenalkan nama saya Juli, Bu. Iya, halo Bu Juli. Halo Ibu, jadi mungkin aku bantu pertanyaan pertamanya. Ibu jadi punya kebijakan PPh mix ya Bu. Jadi misalkan saya punya satu komponen, di mana pajak ini dibagi dua, antara ke company dan ke employee gitu ya Bu ya? Iya, betul. Oke, nah untuk kebijakan seperti ini sangat baru sih Bu di Talenta. Maksudnya belum familiar untuk banyak company yang menggunakan perhitungan pajak seperti ini. Jadi misalkan satu komponen pajaknya termix, bisa company, bisa employee. Tetapi mungkin dari kita ini bisa diakalin sih Bu. Gitu. Jadi nanti mungkin dari tim spesialisnya atau dari tim Talenta bakal bikin dua komponen. Gitu. Jadi komponen yang satu taxable dipotong ke company, yang satu lagi kita bikin non taxable gitu, atau kita bikin taxable tapi nanti by si employee-nya gitu. Jadi memang saat ini belum bisa automatically kita bikin satu komponen terus terpisah pajaknya gitu. Jadi nanti paling kita ngakalinnya atau solusinya adalah bikin dua komponen dan bikin pajaknya masing-masing dibikin berbeda gitu, satu by company, satu by employee gitu. Tapi tetap dengan dua kebijakan komponennya gitu Bu. Untuk yang pertama gitu. Oke, baik Bu. Nah untuk pertanyaan yang kedua tadi, untuk pertanyaan yang kedua, cuti tahunan ini apakah bisa dihanguskan berdasarkan periode waktu tertentu, gitu ya Bu ya. Nah, jadi saat ini untuk time of compensation di Talenta, dia baru bisa dihitung saat karyawan resign. Jadi misalkan kalau saya resign, baru bisa diuangkan untuk time of compensation-nya. Tetapi apabila perhitungannya misalkan tahun ini saya punya sisa cuti 6 dan itu mau diuangkan dan itu belum bisa otomatis di Talenta. Seperti itu sih Bu. Maaf, maksudnya terkait untuk karyawan yang sudah resign, tapi cuti tahunannya masih ada, itu apakah bisa kita tiadakan karena istilahnya peraturan dari perusahaannya mengatakan demikian? Bisa sih Bu. Nanti misalkan memang Ibu punya kebijakan untuk tidak menguangkan atau tidak membayarkan sisa cuti karyawan, itu bisa dicatat. Oke, baik Bu. Lalu untuk pertanyaan ketiga, apakah level dari akses admin ini bisa melakukan pengecekan payroll? Saat ini memang untuk account admin itu belum bisa untuk mengecek payroll karyawan atau cek payroll dari Talenta, dari data-data yang ada di Talenta. Tetapi kita bisa memberikan solusi dengan cara bikin account super admin, tetapi nanti bagian detailnya kita bisa ancek-ancek Bu. Mungkin boleh saya share screen kali ya. Iya, Untuk boleh Bu. bagaimana cara untuk settingannya. Kita masuk ke setting. Bentar. Lolita boleh dimatikan share screen-nya? Udah, silakan. Jadi untuk pertanyaan nomor 3 tadi kita bikinnya super admin tapi filter Bu. Gitu. Memang saat ini kalau kita pilih akses role-nya admin itu belum bisa masuk ke menu payroll. Tapi kita bisa kasih solusi dengan cara bikin super admin filter. Dengan cara kita masuk ke akses role. Nah, nanti kita klik new Bu. Lalu kita pilih misalkan super admin filter 1, kita anggap kita pilih super admin. Nah, nanti di Ibu bisa kita custom. Ibu pilih role type-nya custom. Nah, tadi kalau saya ambil RKPD, pertanyaan Ibu, untuk super admin ini atau admin ini hanya bisa mengakses beberapa level saja Ibu ya? Iya, betul. Oke.
Nanti sebelum Ibu klik ke custom, Ibu kliknya di job level ini pilih. Dia boleh melihat bagian mana aja. Anggap misalkan dia hanya boleh melihat bagian staff. Jadi nanti di filter Bu, dipilih di sini. Setelah sudah selesai, bagian customnya, ini nanti Ibu bisa centang bagian mana saja yang dia boleh. Kayak misalkan view employee dia boleh, kita klik add employee boleh. Seperti itu sih Bu. Berarti ini kan boleh semua ya. Jadi nanti bagian customnya, kalau memang dia boleh melakukan akses semua, ini bisa dicentang. Ataupun nanti kalau misalkan di bagian yang tidak boleh dia cek, itu bisa jangan dicentang. Itu Bu, nanti tinggal di save aja. Lalu masuk ke bagian ISS. Maksud saya bagian ke user, terus ke usernya. Nanti kita tinggal tempelkan saja karyawan atau admin tadi ke super admin yang tadi kita udah bikin. Gitu. Oh, baik Bu, jelas. Nanti mungkin kalau Bu Ratna ada bingung atau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut nih, bagaimana cara untuk melakukan editnya, atau misalkan yang tadi pertanyaan pertama kan agak sedikit bikin settingan lagi nih Bu buat komponennya. Nanti Bu Ratna bisa infokan tim customer success-nya untuk dibantu koordinasikan ke tim live chat, ke tim support kita. Gitu sih Bu. Oke. Ya, baik Bu. Cukup jelas, terima kasih. Ya, Oke, thank you Bu Ratna Sama-sama. pertanyaannya. Oke, nah sepertinya seru nih teman-teman untuk raise hand-nya. Boleh dari teman-teman kita satu kali lagi pertanyaan langsung dari teman-teman dari Zoom. Bentar ya, saya lower hand dulu, sabar. Waduh, udah banyak banget ini yang angkat tangannya. Oke, kita coba lagi ya untuk raise hand-nya. Sebelum 1, 2, 3 saya lower hand dulu nih. Oke, 1, 2, 3, silakan. Wow, udah banyak sekali. Oke, ini kita dapat satu yang paling gercep nih. Ada Ibu Lani. Silakan Ibu Lani, boleh tes mic-nya? Halo. Halo. Halo, Ibu Lani. Dari mana Ibu Lani? Iya, saya mau menyambung pertanyaan yang sebelumnya tadi. Kalau tadi kan pilihannya untuk employee ya, untuk level-level tertentu. Kalau saya mau super admin ini, saya mau sortirnya itu berdasarkan misalnya overtime sama ada insentif sales atau apa, itu boleh ke super admin yang dibatasi itu tadi. Itu kira-kira bisa atau enggak ya? Jadi berdasarkan komponen gajinya. Jadi super admin ini difilter berdasarkan komponen nominal gaji ya Bu? Bukan, berdasarkan misalnya overtime, insentif sales, seperti itu. Dia cuma bisa untuk melihat dan memasukkan data untuk 2 item itu. Untuk saat ini filter kita belum bisa sedetail itu sih Bu. Jadi kalau misalkan untuk filternya itu di Talenta yang tadi saya bilang, dia misalkan bisa kelola payroll, which is dia bisa mengakses semua komponen yang udah Ibu buat. Gitu. Jadi belum bisa lagi di filter untuk per komponen gitu. Cuman ini bisa saya masukin ke feedback sih Bu buat ke tim. Jadi nanti ke depannya dari Talenta bisa create juga untuk kebijakan super admin berdasarkan komponen yang boleh dilihat. Gitu sih Bu Lani. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Lani ya. Pertanyaannya semoga menjawab ya Bu. Terima kasih Bu Lani. Oke. Ini sepertinya ada teman-teman dari YouTube kita yang masih mau tanya-tanya nih teman-teman. Kita coba cek di YouTube ada pertanyaan apa aja ya kira-kira di YouTube kita. Oke, mungkin coba kita cek. Ada satu pertanyaan mengenai payroll disbursement Talenta nih teman-teman. Coba kita cek Kak Danin, boleh standby dulu. Ya, silakan Lau. Oke, ini ada yang nanya nih Kak dari YouTube, sebentar. Nih, ada yang tanya dari Welda STKII. Apabila rekening karyawan berbeda-beda atau tidak di rekening bank yang sama,
apakah akan dikenakan biaya transfer untuk payroll disbursement-nya? Oke. Udah bisa jawab ya, berarti lo? Boleh. Oke. Nah, untuk keuntungannya payroll disbursement ini, seperti yang saya bilang, untuk proses transfernya, jika rekening karyawan itu berbeda-beda, ini proses transfer dari Talenta payroll disbursement ke rekening karyawan ini tidak dikenakan biaya. Jadi ini admin fee-nya tidak ada, gitu. Jadi benar-benar gratis. Baik itu nanti proses transfer kita top up ke virtual account Talenta maupun ke proses disburse transfer ke rekening karyawan. Itu adalah salah satu yang memang menguntungkan menggunakan payroll disbursement jika memang rekening karyawan di satu perusahaan itu berbeda-beda. Itu sih. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Kak, mengenai payroll disbursement juga. Waduh, ini agak rame ya. Sebentar. Oke. Ada yang tanya, email payroll disbursement receive ini diterima oleh employee atau ke email perusahaan superadmin atau superadminnya? Oke. Untuk email ini diterima ke superadmin ya, superadmin atau yang menjalankan payroll-nya, yang bisa akses ke payroll-nya, gitu. Karena ini dia proses di mana untuk proses payment karyawan. Gitu. Jadi kalau karyawan itu dia tidak terima untuk email notifikasi tersebut, tapi dia terima notifikasi berupa penerimaan gaji aja. Tapi kalau email yang tadi saya show itu diterima oleh super admin-nya. Gitu. Oke, ini udah terjawab ya? Atau ada teman-teman dari YouTube yang mungkin mau tanya lagi? Oke, ini menarik ya. Dari Slido juga mungkin masih ada pertanyaan yang bisa kita jawab. Kita coba cek ya, teman-teman. Oke, ini dari Slido ada pertanyaan menarik lagi nih, satu teman-teman. Dari Space Talk, Talenta apa bisa merilis breakdown gaji setiap bulan? Contohnya, total keseluruhan iuran PPH, total iuran BPJS, DLL, untuk diberikan kepada finance, bukan detail karyawan. Boleh mungkin dibantu dijawab sama Kak Juli? Baik, aku bantu jawab ya. Untuk pertanyaan tadi, apakah ini bisa dibikin per organization atau di filter jadi dipakai buat tim finance-nya gitu. Ini bisa. Aku akan bantu dari share screen. Lolita boleh dimatikan ininya. Oke, sebentar. Saya share screen dulu. Kalendernya. Oke. Jadi nanti apabila Bapak dan Ibu membutuhkan untuk reportnya hanya digunakan ke tim finance, itu bisa masuk ke menu payroll, lalu ke view report, lalu masuk ke summary report by organization. Nah, jadi nanti ini yang bisa digunakan untuk kebutuhan internal dari finance ataupun dari HR sendiri. Gitu. Nah, report ini menghasilkan summary dari penghasilan karyawan dalam sebulan tanpa menunjukkan nama karyawannya dan hanya menampilkan per divisinya masing-masing gitu. Jadi ini in total per divisinya, per organization-nya. Gitu. Jadi tunjangan makannya berapa dan lain-lain tanpa memunculkan nama per field employees-nya. Gitu. Jadi ini bisa digunakan untuk tim finance-nya. Gitu Mbak Loli penjelasannya. Go stop share lagi. Oke, mungkin udah cukup jelas ya mengenai penjelasannya. Nah, teman-teman, kita udah sampai nih di penghujung acara kita. Tapi ada satu lagi yang terakhir dari Talenta. Kita minta feedback dari teman-teman ya yang join baik dari YouTube atau dari Zoom. Boleh langsung di-scan aja QR-nya. Ada feedback yang kami
perlukan dari teman-teman untuk mengembangkan talenta HR 101 sendiri dan juga mengenai onboarding talenta. Nah, silakan di-scan dulu ya teman-teman ya. Kita ada waktu sekitar 5 menit untuk isi feedback dulu. Silakan. Mungkin mau nambahin sedikit, jadi mungkin feedback ini bisa diinfo juga kalau misalkan dari Bapak dan Ibu masih merasakan ada ketidaksesuaian dari implementasinya, atau misalkan ada data-data yang masih belum sesuai, itu bisa diinfoin ke feedbacknya agar dari tim customer success kami bisa approaching buat hubungi Bapak dan Ibu, seperti itu. Oke, kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan lainnya juga boleh ya, nanti email aja ke kita atau mungkin bisa private chat yang di Zoom mengenai pertanyaannya ke saya. Mungkin kita bisa bantu catat, terus kita bantu follow up ya dengan nama PT-nya, atau misalnya pertanyaannya cukup panjang, boleh disampaikan di feedback form ini teman-teman. Nanti kita coba bantu follow up ya dari tim customer success dan tim support talenta. Silakan diisi aja, situ ada kolom, nanti ada pertanyaan lain mengenai talenta. Nah, ini teman-teman, di pertanyaan terakhir, kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, silakan dituliskan saja di sini. Mbak Loli, mau nambahin nih Mbak Danin juga, kalau saya cek di chatnya, di sini ada dari Elvi Johannes, dia akan join pakai talenta di bulan Juli dari PT Green Gold Technology. Kayak halo. Halo, Halo. Mbak Elvi. Halo, welcome. Oke, nanti semoga talentanya bisa digunakan secara maksimal sehingga bisa membantu tim atau dari Bu Elvi di PT Green Gold Teknologinya. Gitu. Thank you sudah percaya talenta. Terima kasih Ibu sudah percaya dengan talenta. Nah, teman-teman yang sudah mengisi feedback, terima kasih banyak. Nah, terakhir nih dari Talenta, untuk teman-teman pengguna setiap Talenta, kita ada program referral dari Talenta. Di sini sistemnya teman-teman bisa nih promote penggunaan Talenta atau ke teman-teman HR yang lainnya yang belum pakai sistem atau yang sudah pakai sistem tapi mungkin masih belum cocok, boleh dikenalkan sama Talenta. Nah, nanti teman-teman bisa kirim saja nih PIC kontaknya ke leads@mekari.com. Nah, di sini nanti teman-teman akan dapat special reward dari Talenta kalau misalnya akunnya diaktifkan. Gitu. Mungkin boleh dicatat dulu ya teman-teman ya mengenai referral ini. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara dan mengikuti webinar kita pada siang ke sore hari ini. Saya Lolita, mewakili teman-teman dari tim Talenta, mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, dan kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan-kesalahan selama persiapan maupun pelaksanaan. Nah, selanjutnya sampai jumpa di acara Talenta HR 101 yang lainnya. Selamat sore. Oke, bye. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih.